sebagai manusia. Ya, saya ulang lagi. Ya. Apakah Anda mempertuhankan Dengar manusia? dengar dulu. Abang ini terlalu memakai ayat yang abang tidak paham sendiri. Yohanes Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. manusia yang mana yang kami sembah? Jawab aja, Bang. Enggak. Apakah Anda menyembah saya manusia? Tanya, yang kami sembah ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda menyembah manusia? Saya bukan menuhankan manusia, tetapi saya tahu bahwa bukan Tuhan menuhankan itu menjadi manusia. Dengan kata lain, Anda adalah antikristus karena Yesus Anda tolak menjadi manusia. Saya begini ya, saya tahu ya Yohanes 1 ayat 14 di situ firman telah menjadi manusia. Iya, sekarang firman menjadi manusia. Dengar dulu, menjadi manusia Tuhan kan? telah menjadi manusia. Menjadi Bukan manusia kan? Manusia menjadi Tuhan. Menjadi manusia kan? Menjadi manusia. Tuhan Iya, dulu menjadi manusia. menjadi Sekarang manusia. apakah Anda menyembah manusia? Oh. Yesus itu Tuhan. Iya, sekarang apakah Anda menyembah manusia? Yesus itu Tuhan. Yang datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Ya, Yesus itu Tuhan, saya bilang. Di mana dalilnya Yesus Tuhan? Ya saya sudah bilang Yohanes 1 ayat 1 yang Itu bukan itu bukan Yesus, itu firman. Abang lahir kapan? Abang lahir kapan? Saudaraku, inilah yang saya katakan. Jangankan pemikiran saya sebagai manusia Anda matikan. Firman Tuhan aja, pengetahuan Tuhan aja Anda lumpuhkan. Bukan lumpuhkan, abang sendiri yang tidak mengerti dengan ayat ini. Saya ulang lagi. Apakah Anda menyembah manusia? Apakah Anda menyembah manusia? Abang mengerti gak firman menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Coba pemikiran abang. Pemikiran abang itu dibuat terbaik. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Tuhan menjadi Yohanes 1 ayat 14. Oke, kita baca. Yohanes 1 ayat 14. Oke, kita baca ya. Oke, baca. Firman telah menjadi manusia. Firman itu menjadi dan manusia. diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya, yaitu sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang Bang, coba cari ayat yang selain dari ini. Bicara sendiri kayak gila ini orang. Bukan gila. Ketika Anda bernarasi, aduh, bicara sendiri dia. Udah, ampun saya, Bang. Saya kalau berbicara dengan orang yang bicara sendiri, saya angkat tangan. Iya, karena abang bicara curhat dari tadi, saya tidak butuh orang curhat. Tolong kalau ada tunjukkan. Datanya, kalau ada sendiri datanya, kan? firman itu bukan Tuhan, jelaskan sama saya, mana firman itu tidak Tuhan. Oke, Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Saya cari. Nah, firman bukan Tuhan ya, firman bukan Tuhan ya. Iya. Oke. Apa bunyinya? Ya, bacalah. Oh, abang yang bawa, saya bawa data, saya baca. Abang bawa data, abang yang baca. Oh, tadi kupikir mau baca gitu loh. Jadi gini, dikatakan di dalam Matius 4 nomor 4, manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang saya tanya, firman itu bukan Tuhan, cari datanya. Ya itu tadi. Enggak nyambung abang ini. Enggak nyambung. Kok enggak nyambung? Firman yang menjadikan manusia. Gimana sih? Firman yang Bang Michael gini aja. Sebenarnya kalau dia bisa komparasi Yesus itu sebagai manusia, lalu Yesus itu sebagai, bisa dia membedakan mana Quran, mana firmannya yang di buku itu, ya sederhana gitu saja. Oke, baik. Firman sederhana. Itu apa? Firman itu apa dalam bahasa Yunani? Firman itu logos. Oke, logos. Kita baca Kisah Para Rasul 1.
Jangan bicara Dan sendiri, juga, aduh. bukan bicara Kenapa sendiri. Kamu Kenapa Kristen bertanya gini? firman itu apa? Logos. Bukan kata, oke, menurutmu firman itu kan? apa, Bang Juma? Perkataan. Logos, rema, grafe, Ya. itu kalau di kami. Ya. Kalau di Bang Juma? Perkataan, kehendak. Oh, perkataan. Ide. Berarti ketika Allah menyampaikan kehendak. Oke, berarti kalau perkataan, ingat, perkataan itu tulisan atau suara? Perkataan itu adalah lisan. Lisan, berarti Quran bukan kitab wahyu Tuhan. Karena kamu bilang tadi suara. Mana ada suara di Quran? Perkataan. Pernah dengar lisan. suara di Quran? Bicara sendiri, ya Allah, ya Karim. Pertanyaan saya sama Bang Michael atau sendiri, Bang Api ya aja. Karim. Bang Api, di dalam Quran ada suara Bang Api? Bicara sendiri, ya Allah, ya Karim. Bukan bicara sendiri. Ini Pertanyaan saya di turun Quran. kalau nggak bisa tertib ini manusia-manusia kambing ini. Sabar Bang, makanya Bang ini saya atur, Bicara Bang, sendiri mereka, bicara sendiri. Oke, saya terima di Quran ada suara. Bicara sendiri mereka soalnya. Ada nggak Kristen yang sedikit kayak Kasih manusia data gitu? sama Jangan saya, kayak gini. Bang. Kasih data lah sama saya bahwa firman itu bukan Tuhan. Coba kasih data sama saya satu saja. Firman itu bukan Tuhan. Michael, kamu noise dulu. Iya. Ludahnya aja semua ini Gini. Kristen bodoh kayak gini. Iya, pertanyaan saya Dibuang tadi aja Bang ke neraka. Juma. Oke, Bang. Tadi Turunkan, bagus. Nah itu. Anda kalau mau berdiskusi, kita ganti-gantian bicara. Tapi kalau Anda seperti pantat ayam, mending Anda di gereja gitu loh. Ya, coli berjamaah dengan pendeta aja. Jangan di sini, nggak bagus. Orang mau memberikan edukasi, ketika orang ngomong, Anda ngomong, kan gitu. Ya, jadilah orang Kristen yang 2026 ini berakal. Tapi bagaimana mungkin berakal, ya kan ya? Di dalam kitabnya saya udah utarakan tadi, saya utarakan 2 Korintus 10 nomor 5. Ajaran Paulus itu membinasakan pemikiran manusia. Itu dalil. Itu dalil. Membinasakan pemikiran manusia, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Jadi pengetahuan Tuhan dirubuhkan demi untuk menggiring manusia, menawan manusia menuju kepada Kristus. Saya ulang dalilnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Ajaran yang diajarkan oleh Paulus mengatakan, kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi ajaran Paulus itu berdasarkan 2 Korintus 10 nomor 5, akal, pemikiran, kecerdasan, kepintaran itu dibinasakan, ditiadakan. Dibinasakan itu dimatikan. Jadi akal, kecerdasan dimatikan. Bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Demi apa? Demi menggiring manusia kepada Kristus. Jadi jangan pernah berdiskusi berharap bisa kemudian Anda menang dengan umat Islam. Karena agama Anda memang didasari kepada mematikan akal, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Makanya tadi saya mengambil data di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa itu? Siapakah antikristus itu? Antikristus adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Nah, saudara mengatakan saya percaya. Oke, kita dengarkan dari mulutnya percaya. Hari Minggu kalian menyembah siapa? Menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Bukan. Nah, berarti Anda menolak Yesus datang sebagai manusia. Katanya Yesus datang sebagai manusia. Terus kenapa Anda tuhankan?
Kami tuhankan karena dia adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Mana dalilnya? Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dalilnya mana? Oh ada bang, Yohanes 1 nomor 1. Apa katanya? Yohanes 1 nomor 1 itu kan firman bersama-sama dengan Tuhan. Nah, firman yang bersama-sama dengan Tuhan bukan Yesus. Bukan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalam, apa itu? Sifat-sifat berkata-kata yang ada pada diri Tuhan. Contoh, Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 6, nomor 9. Jadi Tuhan itu bersama dengan kehendaknya. Ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata. Sifat berkata inilah yang disebut kalam. Seperti Bang Suma memiliki sifat kemampuan berkata-kata. Tidak seperti batu. Menurut panca indera kita, batu tidak bisa berkata-kata. Tapi Suma bisa berkata-kata. Kemampuan berkata-kata Suma itu melekat bersama-sama dengan Suma. Tidak bisa terpisah. Tapi kata-kata yang keluar dari Suma itu bukan lagi Suma. Itu adalah pribadi baru. Jadi saudara Kristen harus paham di situ. Makanya di data nomor 14-nya dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging. Kenapa bisa firman itu menjadi daging? Karena Tuhan berkata, Maria, aku hendak membuat engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Maka dikatakanlah firman itu telah menjadi daging. Tuhan berkata, wahai Marta, hamil. Itu perkataan Tuhan yang berasal dari sifat yang bersama-sama dengan Tuhan, yaitu kemampuan berkata. Apa kata Tuhan? Marta, hamillah kau. Lahirkan seorang anak bernama Bom-Bom. Begitu Bom-Bom lahir, maka pernyataan oleh penulis yang menyimak keadaan itu, apa kata penulisnya? Dan firman itu telah menjadi Bom-Bom. Itu bukan berarti yang berkata itu menjadi Bom-Bom. Contoh, misalnya Bom-Bom berkata, aku ingin makan babi. Bom-Bom berkata, aku ingin makan babi. Nabi Zuma. Lalu, apakah Bom-Bom berubah menjadi babi? Tidak. Tetapi kemudian Bom-Bom ke pasar beli babi. Lalu dikatakan kemudian firman itu telah menjadi Bom-Bom makan babi. Begitu saudara, bukan Tuhan menjadi daging. Wah, Tuhan pula jadi daging. Ada aja kalian ini. Makanya ketika pernyataan saya ini bisa minta dibuktikan, saya buktikan. Apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, terbukti kan? Bukan firman yang menjadi Yesus. Maksudnya bukan Tuhan yang menjadi Yesus. Kenapa? Karena ketika dia menjadi Yesus, dia berkata, So tahu kau Zuma, terlalu banyak dia berkata, Anda pahami aja dulu, Anda pahami dulu, habis itu Anda angkat tangan, Bang Suma boleh nggak saya tanggapi? Gitu. Jangan ngamuk. Ini tahun 2026, jangan ngamuk. Anda tinggal angkat tangan, Bang Zuma, boleh nggak saya tanggapi, Bang? Gitu loh. Nah, sekarang Yesus datang. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan menjadi daging, maka sang daging akan berkata apa? Source sendiri Bang Juma. Kamu bisa ini nggak right? Karena kamu di bawah dulu dah. Aduh. Tertib dulu. Dah, memang kamu Juma kan dari kemarin nggak bisa diatur. Lanjut Bang Juma. Andai saja Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan, turun ke bumi menjadi daging, apa kata Yesus? Aku datang menjadi daging atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu kehendaknya cuma satu. Tidak mungkin pada diri Tuhan ada dua kehendak yang berlawanan. Maka ketika Yesus turun menjadi manusia, apa kata dia? Yohanes 8:42.
Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia yang mau menciptakan aku. Berarti aku bukan Bapa. Aku bukan Sang Firman. Aku adalah manusia, 100% manusia yang lahir tercipta karena instruksi firman dari Tuhan. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging. Kehendak Tuhan itu yang datang kepada Maria agar Maria hamil dan melahirkan manusia tanpa ayah benar-benar terjadi dan telah menjadi daging. Selesai. Kenapa kalian tidak bisa sampai kepada pemahaman itu? Karena Paulus sudah mengatakan bahwa aku atau kami membinasakan pemikiran manusia. Lah kalau pemikiran kalian sudah binasa, bisa nggak kalian berpikir? Ya nggak bisa. Bisa nggak manusia yang mati akalnya menuhankan kemudian kodok? Bisa. Inilah yang terjadi. Karena kalian punya akal sudah mati, sendal jepit pun, kalau kalian didoktrin untuk menuhankannya, kalian tuhankan. Meskipun sandal tersebut sudah putus karena Pak Bom Bom pakai main futsal. Paham? Gitu saudara-saudara. Silakan saudara Kristen yang mau belajar. Oke, saya mau sapa dulu nih Bang Billy. Oh iya, ada Akhi Billy, Masya Allah. Apa sih nih pakai Muhammad segala. Si Baron, selamat malam. Bang Ivan Paris nih Islam atau Kristen Bang? Malam-malam. Bang Ivan Paris. Iya, iya. Jeda itu, selamat malam. Ya Baron, apa yang mau ini kan Baron? Dibincang-bincangkan Bang Ivan Paris monitor, Bang Ivan Paris. Selamat malam Bang, selamat tahun baru Bang. Iya, selamat tahun baru. Abang nih Islam atau Kristen Bang? Salam kenal Bang ya. Kita Kristen Bang. Weh mantap, pede kali. Oke, mungkin Bang Ivan Paris tadi udah menyimak di bawah sebelumnya apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma. Saya tanya dulu nih. Tadi nggak sempat tadi Bang. Ya. Nggak sempat. Ya. Kalau kata Bang Zuma itu dia aku cocok aja lah. Cocok sama Bang Zuma. Cocok semua Bang. Tuhan itu cuma satu Bang. Sama aja. Silakan. Tuhan yang satu ini bisa nggak menjadi bukan manusia, bukan Tuhan Bang? Aduh, Bang Ivan. Iya. Oh, coba itu dijauhkan dulu dari anak-anak kecil Bang, nanti kebenak Bang. Maksudnya gimana? Ini di sini bisik loh Bang, makanya nggak dengar. Makanya aku diam aja. Oh Ya Bang. gitu. Nah, di sini bisik Bang. Suara anak-anak gitu. Ya, mau bertanya atau gimana tadi? Tujuannya naik apa Bang? Aku mau dengar aja Bang. Aku nggak mau bertanya Bang. Yang mana yang bagus, disitulah kita Bang. Ya jadi orang-orang teman-teman kita Kristen pun mengakui Tuhan itu satu. Nah, Tuhan yang satu ini bisa tidak menjadi bukan Tuhan? Kalau Tuhan yang satu ini menjadi bukan Tuhan, maka tak ada lagi Tuhan, karena Tuhan cuma satu. Ketika Tuhan yang satu ini menjadi kodok, Tuhan kita hilang, habis. Karena udah jadi kodok. Maka sejatinya Tuhan yang satu ini, itu tidak bisa kemudian menjadi bukan Tuhan. Kecuali penyembah dewa-dewi, penganut ajaran Roma Yunani. Ketika Tuhan mereka menjadi manusia, masih ada Tuhan cadangan. Ketika Tuhan mereka mati, masih ada Tuhan cadangan. Itu ajaran pagan. Nah, kalau Tuhan kita satu, benar-benar satu, maka jangan pernah dinodai kesuciannya Tuhan yang satu ini menjadi bukan Tuhan. Contoh, ketika Tuhan kita berubah menjadi manusia. Nah, Tuhan kita mana? Nggak ada lagi. Karena udah jadi manusia. Maka dari itu dikatakan dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Orang yang antikristus dan orang penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi kalau ada rumah ibadah
di mana dalam rumah ibadah itu menyembah kepada Yesus, berarti itu rumah ibadahnya antikristus. Karena mereka mengingkari kemanusiaan Yesus. Buktinya, dia menuhankan. Berarti dia mengingkari kemanusiaannya. Dengan demikian, mereka adalah antikristus. Begitu, saudara-saudara. Nah, ini ada saudara Rai. Saudara Rai. Bisa. Cuma sebentar, Rait. Dengarkan saya, Rait. Saya selaku pemilik room, saya host. Tolong kita sama-sama jaga room ini untuk diskusi dengan baik, Rait ya. Karena sudah 800 penonton, kita sebisa mungkin mengedukasi penonton yang di bawah. Ya, Rait ya, saya minta kondusivitasnya, oke? Iya, tapi saya minta juga waktunya juga durasinya. Kamu juga harus meminta supaya saya ini, saya juga meminta kamu durasinya juga. Ya, kamu harus kalkulasi. Rait, kamu tidak ada kapasitas untuk mengatur saya di sini, ya? Oh, begitu. Berarti durasinya sudah pasti cuma 10 menit, saya 1 menit, begitu? Bukan. Saya tanyakan dulu. Bukan, kan? Kamu boleh bicara maksud 10 menit, bahkan kau bicara sampai 1 tahun pun non-stop itu. Coba lah kan, nah, coba bicara sendiri kan. Coba lihat, ini yang saya tidak suka. Maksud saya gini, saudara, Anda boleh ngomong 1 tahun non-stop, tapi berisi gitu loh. Berisi. Kalau masalah berisi atau tidak, Juma, bukan otakmu juga yang menyatakan, bukan otak saya. Kalau begitu kita mulai. Nah, gitu. Kita mulai. Jangan Pertanyaan terus saya. Otaknya Pertanyaan dulu gitu saya ya. sederhana. Jangan masih terus. panjang. Iya. Manjang lagi, panjang terus. Saya panjang yang Mas, kamu yang bernarasi, harusnya saya bertanya. Panjang kali. Kita berdiskusi. Tema kita, apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Dulu, silakan. Right, saya minta fokus pada substansi pada pembahasan malam ini ya, jangan kemana-mana. Oke, silakan Right. Oke, durasinya ingat host. Jadi namanya juga Tuhan Juma, ya. Tuhan itu sudah pasti yang pertama kekal, sepakat ya. Kekal itu berarti tidak berawal, tidak berakhir boleh. Atau sudah ada sebelum segala sesuatunya ada atau tidak akan berakhir apabila segala sesuatu ini berakhir, itu maknanya kekal. Lalu sudah pasti dia kekal. Pertanyaan saya, kalau terkait firman tadi, kalau firmannya Allah itu, kalomnya Allah itu kekal atau tidak, Bang Juma? Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Saya sudah bilang kekal, Juma. Bisa nggak paham tidak kamu tanya arti kekal? Saya tidak tanya itu. Saya sudah bilang kekal, kalau kamu paham. Ini aku bilang akal tidak berfungsi gitu. Nah, maafkan, arti kekal saja Juma tidak tahu, coba yang di bawah. Bisa ndak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Itu loh pertanyaannya. Kalau sudah jawaban saya kekal, kayaknya yang anak SD yang bukan beragama pernah belajar kekal pun tahu arti kekal. Waduh, gimana teman-teman? Nah, manusia kayak gini kan kenapa bisa ada di Indonesia manusia kayak gini? Coba Bang Api, saya sudah jawab kekal. Ini tidak berbicara mengenai kekal atau tidak kekal. Kenapa? Yang kita bahas di sini adalah apakah Tuhan yang kekal itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Itu loh. Namanya kekal, Juma, kekal tidak pernah berubah, tidak. Oke, saya interupsi sedikit. Kio lagi Right. Apakah Tuhan yang kekal itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan itu? Api sekali lagi nggak apa-apa. Saya ulangi jawaban saya. Nah kan, tengoklah Juma. Aduh, kurasa karena nggak paham arti kekal Juma ini. Saya tidak berbicara tentang kekal tidak kekal. Kita berbicara mengenai tentang berubah. Di dalam saya bilang kekal itu tidak pernah berubah, akan terus ada dan akan seperti itu. Maha kuasa akan berarti Juma ini nggak tahu apa rupanya arti kekal. Di dalam Allah nggak kekal kurasa ya, jadi kamu kurang paham mungkin ya. Di dalam kitab Maleakhi 3 nomor 6 bahwa dikatakan begini, bahwasanya akulah Tuhan, tidak berubah.
dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini firman Tuhan kan menurutmu kan? Nah sekarang, bisa nggak pencipta langit dan bumi yang maha kekal ini berubah menjadi bukan Tuhan? Gitu loh. Cuma namanya kekal tidak pernah berubah. Gimana sih menjawabnya lagi, Jung? Ini coba yang di bawah coba. Oke. Berarti Tuhan itu tidak pernah berubah menjadi manusia, betul? Berapa kali saya jawab Juma pertanyaan yang sama bolak-balik. Apakah Allahmu tidak pernah disebut kekal sehingga kamu tidak memahami jawaban saya? Apakah Tuhan yang kekal itu bisa menjadi tidak kekal? Tidak bisa. Nah, bisa nggak Tuhan menjadi manusia yang tidak kekal? Tidak pernah menjadi manusia di dalam pengertian berubah substansial. Firman tetaplah firman karena sudah kekal. Udah Anda turun, Anda di bawah. Kan tengoklah Juma, karena dia nggak sanggup mengerti. Dia kan nggak paham. Lebih baik Anda di bawah. Kata menjadi di sana, harusnya kamu nanya sama saya Juma. Anda colok kata menjadi di sana bagaimana habis itu Anda isap Juma? jari Anda gitu loh. Jangan di sini. Ini Jangan Juma. di sini. Lihatlah ya yang di bawah. Jangan di sini, kawan. Di sini bukan tempatnya orang gila. Di sini tempatnya orang waras. Kenapa Anda bisa berpikiran seperti itu tadi? Ya itu tadi. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Hanya gara-gara ingin menuhankan Kristus, Anda mematikan akal. Bahkan pengetahuan Tuhan, Maleakhi 3 nomor 6 Anda matikan. Kenapa? Karena Anda menggiring kepada Kristus. Kasihan kalian. Benar-benar kasihan kalian ini. Pertanyaannya sederhana. Bisa tidak Tuhan yang maha kekal ini berubah menjadi bukan Tuhan? Ingat, ketika manusia itu bukan Tuhan. Ketika hewan itu bukan Tuhan. Ketika tumbuhan itu bukan Tuhan. Nah, 2 atau 3 unsur ini bisa nggak kemudian diambil oleh Tuhan yang tadinya maha kekal menjadi unsur yang tidak kekal? Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Kalau begitu, bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Untuk mengatakan bisa, akal harus mati. Ketinggian pengetahuan Tuhan harus ditawan. Kan gitu tau? Supaya nanti bilangnya, oh enggak, Tuhan itu kan maha kuasa. Kita tidak berbicara mengenai hal bualan di sini. Kita sedang berbicara terkait kebenaran. Bisa enggak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Nah, itu dia. Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Setuju enggak? Setuju. Kalau begitu bisa enggak Tuhan menjadi manusia? Nah, silakan. Oke, Michael kenapa noise, Michael? Kenapa noise saya bilang? Hujan. Gimana, coba pindah ke dalam rumah dulu lah. Kamu di mana? Di luar rumah atau di mana itu? 2026 ini tahun baru loh. Kalian ini kok nggak berubah-berubah ya? Tambah sakit. Ya gara-gara 2 Korintus 10 nomor 5 itu deh. Ya dong. Bukan karena bom-bom, Bang. Ya. Efek bom-bom kalian ini. Benar loh itu. Katero legismos. Hopsoma genosis theos. Aik malotosio atau aik malotiso noema Kristus. Apa yang dikatakan di sana? Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Titik. Kami menahan pikiran dan
menaklukkan kepada Kristus. Coba, akal dimatikan, pengetahuan Tuhan kemudian dirubuhkan untuk menawan manusia kepada Kristus. Makanya setiap kita berdiskusi dengan teman-teman kita, ya mereka hanya modal akal-akalan. Mereka pasti melawan akal gitu. Apakah Tuhan itu kekal? Kekal. Bisa nggak Tuhan yang kekal ini berubah menjadi makhluk? Bisa. Padahal baru-baru loh dia mengatakan kekal. Yang kekal kok bisa berubah menjadi yang tidak kekal, itu gimana ceritanya? Bang Suma ini perlu periksa kejiwaannya lah. Anda yang perlu periksa. Tuhan itu kekal. Ketika dikatakan Tuhan itu kekal, berarti Tuhan tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Manusia Tuhan atau bukan? Bukan. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Itu kalau Anda waras. Tapi kan Anda sudah digiring katanya dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Jadi ya anggaplah lawak-lawakan aja teman-teman. Silakan. Oke, si Elvi ini selamat malam, si Elvi. Si Elvi. Si Elvi. Alah, Mak. Dibawa aja dulu. Bang Billy, mungkin Bang Billy lah, Bang Billy. Apa nih Bang Billy? Ini ada Oten satu ini berisik. Iya, Yang apa kabar semuanya nih? Pak Zuma, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Lanjut, Bang. Iya, ini Michael Oten ini. Oten Iya. ya. Jadi mau nanya nih, Roh Allah itu Roh Kudus atau bukan? Michael. Baik sekali. Michael, coba kamu pindah posisi Michael dalam rumah atau di mana Michael? Itu hujan apa di sana di Kaltara? Hujan batu atau hujan? Di Kalimantan hujan dan deras. Walah. Saya mau tanggapi tadi yang Bang Juma berkata tadi bahwa manusia dituhankan. Yang saya maksudkan tadi kan firman Tuhan. Firman itu menjadi manusia, bukan Tuhan, bukan manusia menjadi Tuhan. Yang itu saya minta keterangan tadi, adakah data Abang Juma kalau ada firman itu bukan Tuhan, tolong cari datanya. Saya minta data ya, satu aja data. Dari tadi saya ngomong itu pun tidak ada. Bang Juma ngomongnya tidak ada data. Cuman asumsi-asumsi dari tadi. Yesaya 55 nomor 11. Apa? Yesaya 55 nomor 11, bukti firman itu bukan Tuhan. Coba Anda baca. Saya ulang sekali lagi, Michael, Yesaya 55 nomor 11. Itu bukti kalau firman itu bukan Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Tuh bukti. Dengarkah Bang? Yang saya tanyakan kan firman bukan Tuhan, bukan Tuhan ini- itu berfirman. Saya tidak nanya itu. Ini Yesaya 55 nomor 11. Iya, saya tanyakan firman itu bukan Tuhan. Ya, ini Bukan dalilnya Yesaya Tuhan 55 itu nomor 11. berfirman. Loh, demikianlah firman yang Iya. keluar dari mulutku. Iya, Eh, dari mulut Allah kan. Nah, terus yang saya tanyakan firman itu bukan Tuhan. Itu ya saya dengarkan dalilnya. Tapi percuma aja dengar, akal sudah mati. Dengarkan aja. bukan akal udah mati. Abang tidak paham dengan saya katakan. Dengarkan. Saya bacakan sekali lagi. Dengarkan. Aduh. Demikianlah firman
yang keluar dari mulutku. Itu yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan nggak? Yang saya tanyakan, firman itu bukan Tuhan. Aduh. Itu kan Ini firman keluar dari mulutku. Firman keluar dari mulutku. Itu sudah dia bukti kan keluar bahwa dari mulut Allah, berarti dia Allah. apa? Yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah gitu. Iya, firman kan? Ya, betul. Berarti Yang saya tanyakan itu tertulis firman bukan Tuhan. itu sudah kubacakan. Demikian Mana. Demikian. Di bawah dulu kamu, capek. Diterangin dari tadi. Cebok pakai air 1 sendok dulu bang, baru diskusi. Masalahnya Anda tidak akan pernah bisa menang. Mau materi apapun kita bahas, Anda tidak akan pernah menang. Karena takaran dalam berdiskusi itu adalah pemahaman. Pemahaman itu bersumber dari ilmu. Ilmu itu adalah bias dari akal. Sedangkan Anda tidak berakal. Jadi congor lebih besar daripada akal. Kenapa? Karena akal sudah mati. 2 Korintus 10 nomor 5. Gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Sebab tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu. Makanya Anda kayak begini. Apakah Anda menuhankan manusia? Oh enggak dong. Lalu Anda menuhankan siapa? Yesus dong. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Nah itu kan. Gila kan? Kami naik ke breaknya. Tuh. One Piece ini apa nih One Piece? One Piece. Ngomong. Kristen atau Islam bro? Ya, Islam. Islam. Ade Freedom ini Islam atau Kristen? Selamat malam. Islam bang. Oh alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah saudara menuhankan manusia? Enggak dong. Apakah Anda menuhankan anak Maria? Enggak dong. Siapa nama anak Maria? Yesus. Siapa nama Tuhan Anda? Yesus. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia. Namanya Yesus. Yang ada Tuhan kan? Yesus. Manusia itu bukan? Bukan. Ya kan? Gila kan? Saya izin turunkan ya Bang Ade ya. Maaf Bang Ade ya. Ya oke bang. Terima kasih sudah singgah Bang. Assalamualaikum Bang. Itu mas. Ya, Kalau ya, lucu kalau di situ Roh Kudus 1, Bapa 1, Yesus 1, jadi berapa? 1 kan? Itu tadi ya Hi. Itu tadi ya Hi. 2 Korintus 10 nomor 5. Jangankan akal, pengetahuan Tuhan aja ditahan. Coba. Jadi pengetahuan Tuhan itu ditawan. 2 Korintus 10 nomor 5 itu kata aichalotiso itu menawan. Jadi pengetahuan Tuhan itu ditawan kemudian. Noema itu kan pemikiran tuh atau pikiran. Pengetahuan Tuhan itu betul-betul hupsoma atau pengetahuan gnosis theos itu ditawan. Jadi percuma aja ada Torah bagi mereka, nggak peduli. Karena Torah itu kan pengetahuan Tuhan. Itu ditawan, itu dihentikan, makanya dibatalkan. Maksudnya itu dibatalkan. Pengetahuan Tuhan dibatalkan demi untuk menggiring manusia kepada doktrin, dogma menuju kepada Kristus. Itu firman bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih sebenarnya firman? Itu kalau nggak salah Sanskerta itu bang. Nah itu bukan bahasa Arab. Kalau firman itu di dalam Torah Musa juga berfirman. Misalnya Keluaran 9 ayat 20, Keluaran 9 ayat 29. Musa berfirman, jadi firman itu adalah perkataan, benar kata Akhi Zuma tadi. Firman itu adalah perkataan, cuma di Indonesia dikhususkan. Jadi seakan-akan yang berfirman itu
cuman Tuhan. Padahal kalau dalam teksnya itu Amar, ya kan? Vayomer Moshe, berfirmanlah Musa. Jadi firman itu adalah perkataan, benar tadi. Jadi mereka bingung sendiri. Kekeliruannya mereka itu karena mereka nggak buka Bible. Sebenarnya yang mereka sembah itu bukan yang di Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14 bukan. Yang mereka sembah itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang mereka sembah. Tapi mereka selalu lari ke filsafat himne Plato. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi Yesaya 55 nomor 11 itu loh. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan hanya memberi perintah. Tuhan hanya berfirman, maka semuanya ada. Itulah yang dikatakan kemudian Tuhan menghendaki seorang wanita perawan melahirkan manusia tanpa ayah. Maka dikatakanlah itu firman Tuhan yang telah menjadi daging. Mereka menyalahartikan, artinya Tuhan sendiri jadi daging, kan gitu. Kalau Tuhan Yohanes sendiri, berapa itu? Yohanes 1 nomor 1, akhi. Yang SARS itu ya, SARS. Ya, betul. Yohanes 1 nomor itu kan, 14. itu kalau grammar bahasa Indonesia itu feminim loh. Dagingnya Nah, itu dia. feminim. Jadi gimana tuh? Jadi Tuhan firman telah menjadi daging feminim gitu. Inilah teman-teman, kayak kan itu dalilnya kan firmannya kan ada jelas begitu. Maka harusnya saudara kita Kristen ini yang pertama ketika ingin dialog pakai akal dulu, jangan pakai doktrin kan gitu. Bang, izin ya Bang Zuma. Saya mau sapa dulu nih. Dante sama pengikutnya si David nih. Selamat malam, Bro. Malam. Selamat tahun baru. Oke. Silahkan siapa yang ingin berdiskusi dengan Bang Zuma. Dante, dua sekaligus pun boleh. Gimana Bang Zuma? Diborong ini dua. Oke, silakan gantian nanti ya. Bang David silakan. Malam mute, memang sakit. Ya, mungkin Bro David, silakan Bro David. Atau Dante silakan. Halo Bang Juma, malam. Iya, halo juga. Gimana, sehat? Sehat? Mana aja nggak pernah online? Sibuk, Bang. Sibuk ya. Ya. Apa bahas apa ini? Apakah Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa lah. Artinya Tuhan pencipta langit dan bumi bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Ya Allah ya Karim. Bagaimana konsepnya itu, Bang? Coba. Bisa, Tuhan jadi manusia bisa. Suka-suka dia. Nah, terus ketika dia menjadi manusia, yang jadi Tuhan siapa? Ya, dia itu sendiri. Lah, dia sudah jadi manusia, Bang. Ya nggak apa-apa. Menurut Anda nggak apa-apa, tapi ini berbicara mengenai alam semesta. Ya biarin, alam semesta kan nggak ada Tuhan juga bisa muter dia. Aduh, gimana ceritanya alam semesta kehilangan Tuhan? Alam semesta kehilangan Tuhan, Bang. Alam semesta kehilangan udara aja, hancur alam ini. Tuhannya yang hilang, gak? Gimana ini? Sumber segala sesuatunya hilang. Wow. Di dunia ini, sumber listrik hilang. Tiba-tiba saja PLN hilang mesinnya. Apa yang terjadi dengan dunia kita? Ya nggak apa-apa, bisa itu. Tanpa Tuhan juga bisa. Ya Allah, ampun deh, ampun. Inilah yang dikatakan 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan. Yang penting jadi Kristen. Akal nggak berfungsi akal.
Yang penting Kristen. Kacau. Yang penting Kristen, akal tidak perlu. Sesuai dengan 2 Korintus 10 nomor 5. Jangankan akal kita, pengetahuan Tuhan aja itu ditawan sama agama Kristen ini. Itu coba lihat, bayangkan. Alam semesta tanpa Tuhan bisa katanya. Wih. Ya bisa, apa masalahnya? Alam semesta tanpa matahari bisa nggak, Bang? Ya bisa. Ya Allah. Akal betul-betul hancur. Alam semesta tanpa oksigen bisa nggak pada hidup? Nggak bisa. Aduh. Kalau tanpa Tuhan bisa. Ya Allah. Ya Udah Allah. jelas itu. Nah, inilah ya teman-teman sekalian ya. Kita buktikan bahwa memang akal sudah dimatikan. Dah. Bagaimana sang sumber itu ditiadakan kemudian. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, dalam kitab Mazmur ya, apa dikatakan di sana? Penjaga Israel itu tidak akan tidur, tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, bagaimana dia bisa mati? Coba Anda baca di Mazmur 121 nomor 4. Sesungguhnya tidak tertidur, tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Itu siapa itu, Bang? Penjaga Israel ini yang tidak tertidur dan tidak ngantuk ini siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pencipta alam semesta ini tidak ngantuk dan tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Apalagi mati. Terus tidur di kapal katanya ya. Tidur di perahu ya. Tidur di perahu. Gimana ceritanya? Penjaga alam semesta ini tidak ngantuk, apalagi tidur, apalagi hilang. Pencipta kita hilang. Aduh, parah ini. Tapi wajar lah ya kan ya. 1 Korintus 1:19, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Bang Juma. Iya, Paman. Ya sekarang kamu nabinya Islam ya? Nabi versi terbaru ya? Oh enggak, umat Islam itu orang cerdas, Bang. Sepintar apapun manusia di Islam, dia tidak akan pernah bisa duduk menggantikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, karena beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau saya kemudian mahir di dalam menyampaikan isi kitab saudara, bukan menjadikan orang Islam menjadikan saya nabi, tidak sama seperti Anda. Orang melihat cahaya dan suara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Langsung jadi rasul. Langsung jadi rasul. Sama seperti orang-orang yang ada di Roma. Begitu melihat Paulus, langsung dia mengatakan, inilah dewa kita yang turun ke bumi menjadi dewa Hermes. Ya kan? Tiba-tiba kemudian Imam Zeus datang mempersembahkan lembu kepada Paulus karena dianggap sebagai dewa Hermes. Hanya gara-gara melihat Paulus bisa bermukjizat. Seketika dilantik menjadi dewa. Nah, Anda melihat Bang Suma mahir melebihi pendeta dan pastor dalam hal berbicara terkait Bible. Lantas Anda mengatakan, wah ini nabi nih, nabi. Nabi ini. Ini nabi. Nabi Suma ini.
Bahaya ini teman-teman Kristen ini. Banyak yang tergila-gila sama kau. Sampai hilang akal sehatnya. Mereka tergila-gila karena penyampaian narasinya mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran yang menyesatkan. Bukan tergila-gila lantas melantik saya menjadi nabi. Kalau zaman Paulus mungkin andai Bang Suma itu hidup di zaman Paulus, mungkin saya disetarakan dengan Nabi Esra. Angkat aja kau jadi nabi. Ya sudah, silakan aja. Tapi kan ada nabi yang, masa Anda mau basir, sudah ada nabi Luga, ngapain lagi saya dilantik? Banyak kali menjelaskan agama. Gimana? Apa kamu jadi Tuhan? Itu ini penawaran dari Kristen, coba. Coba. Ya udah banyak yang mentuhankan kau kayaknya ya. Coba. Karena Tuhan dalam pandangan Kristen itu sama seperti makhluk. Sehingga kamu menawarkan saya menjadi Tuhan. Kalau agama samawi itu sehebat apapun alam semesta ini hanya sebutir debu bagi pencipta. Lo kok bisa-bisa orang yang lahir di palungan dianggap Tuhan? Makanya tema kita itu Tuhan aja kau banyak nyembah. Makanya kita punya tema untuk mengedukasi apakah pencipta langit dan bumi yang hakikatnya maha suci ini bisa berubah menjadi bukan Tuhan, kan gitu. Nggak bisa, berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus manusia, gitu. Sedangkan Tuhan bukan manusia. Saya tertarik dengan kitab yang Maleakhi 3 nomor 6 itu. Bahwasanya aku Tuhan, aku tidak berubah. Dan kamu, wahai keturunan Yakub, tidak akan lenyap. Nah, sampai sekarang keturunan Nabi Yakub tetap ada kan? Sementara yang lain udah nggak ada. Nah, ini, Anda harus berpikir, apakah keturunan Nabi Yakub sekarang sudah nggak ada? Ada. Berarti kalau masih ada, pernyataan ini benar adanya. Nah, Tuhan bisa berubah nggak? Nggak bisa dong. Berarti Yesus ini Tuhan nggak? Bukan. Sederhana kan? Kenapa kamu ngatur Tuhan cuma? Yang mengajarkan anak-anaknya bahwa Tuhan mati ditombak manusia, digantung, itulah dia yang mengatur Tuhan. Sementara Tuhan mengatakan, aku tidak berubah. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa ana. Tuh. Terus kenapa kalian melantik anak orang menjadi Tuhan? Ada apa? Kita tanya Yesus. Sus, sini Sus, duduk, kita ngopi. Apa Bang Suma? Apakah ente yang mengajarkan orang-orang cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada Bapa? Oh tidak Bang Suma. Yang mengajarkan mereka menyembah sosok Kristus itu bukan aku, tetapi Paulus yang mengajarkan mereka menyembah sosok Kristus itu Paulus. Tapi aku tidak pernah mengajarkan untuk menyembah aku. Justru aku minta kepada orang-orang Yahudi, waspada kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Islam kalau mendengarkan Yesus agar waspada kepada iblis yang memakai namanya, orang Islam tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin. Kenapa? Karena Kristen ini adalah kelompok di luar Yahudi yang menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan orang-orang menyembah kepada Yesus itu. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Lalu siapa yang mereka sembah orang-orang Kristen ini? Yesus. Yesus yang mana? Yesus kan ada dua. Yesus yang adalah orang Yahudi yang mengajarkan taat kepada Torah, menyembahnya kepada Elohim, dan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Nah, Kristen mengikuti Yesus yang mana nih? Ayo, Yesus yang mana yang Kristen ikuti? Dengan beribadah hari Minggu, menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7, ya, yang disebut Lucifer, bintang timur, kemudian makhluk yang merangkak keluar dari kubur. Dengan begitu mereka kemudian mengatakan, kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan. Ini
Yesus mana ini yang mengajarkan seperti itu? Padahal Yesus menerangkan apa di dalam kitab Matius 5 nomor 19, nomor 20, nomor 21 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat pada zaman itu, yang hanya berteori tanpa praktek, kata Yesus, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi, bagaimana mungkin Kristen bisa masuk surga? Lawang hidup keagamaan Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Malah orang Kristen menghapuskan semua Taurat. Cuma Syarat, ya, emang kamu panitia surga apa? saya bukan panitia surga, tetapi paling tidak Yesus mengajarkan untuk masuk surga harus percaya, mengenal Tuhannya Yahudi satu-satunya Tuhan yang benar. Coba, dan Yesus itu hanya utusan Tuhan. Nah itu, masuk surga itu kuncinya tuh. Percaya nggak kepada Yesus? Percaya nggak kepada Yesus, Bang? Percaya dong. Nah, menurut Yesus, Tuhan itu siapa? Bapa atau dirinya? Bapak. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan juga dia. Masolan generasi. Inilah yang saya katakan. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Kenapa kamu ngatur Kristen cuma? Lah, itu dalil, Bung. Anda mengatakan Yesus percaya Yesus. Yesus mengatakan ada berapa Tuhan? 1. Yang mana yang Tuhan? Bapak. Yesusnya Tuhan juga, berarti 2. 3, kedua. 3 lagi. Berarti Anda tidak percaya. Kurang-kurangin. Dikurangin. Menurut Yesus, Tuhan itu 3 atau 1? 3 dong. Di mana Yesus mengatakan Tuhan itu 3? Gak ada. Masolang generasi. Untuk itulah kita hadir di sini, Bung. Jangan egois. Ini perkara kebenaran, ini perkara keselamatan. Bukan masalah menang kalah, enggak. Harusnya kita sudah tidur ini. Tapi karena kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati akal oleh karena ajaran dari barat, maka kita bertahan meskipun sudah ngantuk. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Tuhan 1 atau mengenal Tuhan 3? 1. Siapa Tuhan 1 itu? Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub, yang mereka sebut dengan nama Hashem atau Adonai Elohim. Nah sekarang seorang Kristen mengatakan Tuhan itu ada 3. Apa ini? Apa ini, Bang? Inilah buah dari 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Makanya Anda kayak begini. Yesus memperkenalkan berapa Tuhan? 1. Anda menyembah berapa Tuhan? 3. Cuma ntar lihat aja ya, kira ya. Pasti kamu nangis. Ntar lihat aja dia kira tuh, pasti agamamu salah. Shalom. Sekali lagi, Bang. Ya, malam-malam Bro David. Silakan Bro David kalau mau masuk, silakan. Ya, tadi ketika Bang Zuma bertanya apakah Tuhan itu bisa menjadi yang bukan Tuhan, ya nggak bisa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Loh, kok bisa Yesus bukan Tuhan? Yesus manusia, Bang. Nah, maka itu kami percaya bahwa Sang Firman yang hakikatnya adalah Allah itu menambahkan kodrat manusia. Maka dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
Bagaimana Anda bisa mengatakan sepenuhnya manusia ketika dia itu Anda katakan juga sepenuhnya Tuhan? Gimana Anda mengatakan sebuah cincin itu adalah sepenuhnya emas, dan di waktu yang bersamaan cincin yang sepenuhnya emas juga ternyata sepenuhnya karet? Coba pahamkan kepada saya. Ya makanya itu saya katakan bahwa Sang Firman yang kodratnya Allah menambahkan kodrat manusia, bersatu tapi tidak tercampur. Makanya Bersatu, Yesus itu tapi dua natur, Minyak natur sama Allah dan air natur kali. manusia. Iya. Gimana ceritanya? Yesus ketika Anda melihat Yesus berdiri di atas mimbar, Anda melihat apa itu? Melihat Tuhan atau melihat manusia? Yang dilihat pasti manusianya, Bang. Yang dilihat manusia. Berarti Allah Yesus adalah bukan roh. Tuhan ya? Ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Loh kok bisa Yesus bukan Tuhan? Sekarang saya tanya, Nah, ketika Anda Yesus melihat- membuat pernyataan, Anda sebelum melihat Yesus Abraham tadi? jadi, aku ada. Ya, Yesus juga Alamak. menyatakan eksistensinya Salomo jauh sebelum lebih dunia hebat. ada. Gak ada tentang Salomo. Salomo. Amsal 22 itu bukan tentang Salomo, Bang. Lalu tentang siapa? Oh, coba tanya Bang Billy. Amsal 22 tentang siapa, Bang? Apa itu? Jangan hikmat. Hah? Eh, Bukan tentang Salomo toh? tentang apa itu? Enggak, Amsal 22. Ketika Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Coba Itu Bang Billy soal jawab. hikmat. Itu. Nah, Hikmat. bukan itu. tentang Ya. Salomo. Nah. Terjawab Bang Zuma. Sekarang- Tidak ada satupun manusia yang pernah mengatakan aku ada sebelum orang sebelumku ada, itu nggak ada. Di mana Tetapi Yesus Yesus mengatakan aku ada menunjukkan sebelum orang ada? Di praeksistensinya. mana? Jangan mencoba untuk ngibulin, tidak bagus. Di mana Yesus mengatakan aku ada sebelum manusia ada? Perhatikan narasi saya, Bang. Yesus Ya. berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Bahkan Yesus juga berkata, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Itu berkorelasi Oke. dengan Yohanes 1 ayat 3. Karena dia itu sang pencipta segala sesuatu. Oke, baik. Anda baca coba Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Tidak dibaca seutuhnya.